Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, hari ini saya akan menyampaikan rilis terkait dengan perkembangan terkini terkait dengan peristiwa pembakaran, pengerusakan dan juga bentrok antar karyawan yang terjadi di PT GNI Morowali Utama. Jadi perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa kami dari pihak kepolisian tentunya menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban terkait dengan peristiwa bentrok yang terjadi. Bentrokan yang terjadi di perusahaan smelter GNI ini dipicu karena adanya provokasi yang muncul karena ada ajakan mogok kerja dan ada beberapa peristiwa yang terkait dengan masalah industrial yang saat itu sedang dirundingkan. Dan kemudian muncul viral seolah-olah telah terjadi pemukulan oleh TKA terhadap TKI. Sehingga inilah yang kemudian memunculkan pengaruh, provokasi, dan kemudian mengakibatkan terjadinya penyerangan. Saat ini kegiatan terkait dengan peristiwa tersebut sudah bisa diatasi oleh kepolisian. Beberapa pelaku pengerusakan saat ini sudah diamankan, kurang lebih ada 71 yang telah diamankan dan 17 orang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan saat ini personil pengamanan baik dari TNI dan Polri sampai dengan saat ini telah diturunkan kurang lebih 548 orang dan akan kita tambah lagi dengan 2 SSK Brimob dari pusat. Berdasarkan info terakhir bahwa perusahaan smelter GNI akan memulai kegiatan operasionalnya kembali besok pagi. Oleh karena itu tentunya ini saya himbau kepada seluruh masyarakat, juga seluruh karyawan untuk tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu yang belum tentu jelas kebenarannya, kemudian terkait dengan masalah-masalah hubungan industrial yang bisa diselesaikan secara aturan undang-undang, tentunya tahapan itu silahkan untuk dijalankan dan tentunya kita semua keamanan akan mengawal proses tersebut sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan tentunya kepolisian akan menindak tegas terhadap pelaku-pelaku pengerusakan, terhadap pelaku-pelaku anarkis, sehingga ke depan kita harapkan hal-hal seperti ini tidak terulang kembali dan tentunya kepolisian bersama-sama dengan rekan-rekan dari TNI siap untuk menjaga, mengawal dan mengamankan program-program yang menjadi kebijakan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah program yang terkait dengan investasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan terima kasih atas
perhatian dari rekan-rekan dan tentunya Polri di backup oleh TNI siap untuk mengawalkan dan mengamankan agar situasi bisa bertahan dan kondusif. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kapolri, Fajar dari Tempo. Pertanyaan pertama, artinya informasi kalau WNA yang lebih dahulu menganiaya WNI itu apakah bisa dipastikan itu tidak benar, termasuk ada informasi penjarahan. Apakah penjarahan ini juga menyasar, katanya asrama putri dari karyawan itu, apakah juga menyasar asrama putri dari TKA atau dari TKI-nya gitu. Terus yang terakhir, tadi mungkin sempat bertemu dengan Presiden, kira-kira seperti apa arahan Presiden terkait dengan kasus Morwal ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi peristiwa yang terjadi awalnya adalah ada ajakan mogok dari karyawan yang kemudian di situ menimbulkan pro dan kontra. Dan kemudian ada upaya pemaksaan sehingga kemudian disitulah ditolak dan kemudian diviralkan dan diprovokasi bahwa terjadi pemukulan dari TKA terhadap TKI. Mungkin perlu saya jelaskan kepada rekan-rekan juga bahwa di sana saat ini bekerja kurang lebih 1.300 TKA dengan kemampuan, jadi memiliki skill, dan ada 11.000 TKI yang juga bekerja di lokasi tersebut. Dan ke depan TKI akan bertambah menjadi 30.000. Jadi tentunya tugas TKA di situ selain tentunya menangani hal-hal yang memang bersifat sangat teknis, juga melakukan transfer knowledge terhadap TKI yang ada. Karena di situ juga kita lihat didirikan politeknik untuk melaksanakan atau memberikan transfer knowledge kepada TKI Indonesia. Jadi terkait dengan isu provokasi yang ada, ini saya luruskan bahwa peristiwa sebenarnya tidak seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya Pak, Andira dari Situday. Tadi dari keterangan Pak Kapolri besok akan mulai beraktivitas kembali di pabriknya. Nah, parameternya seperti apa sih Pak dari kepolisian untuk menentukan kalau kapan di pabrik ini bisa dimulai lagi kegiatannya? Baik, sesudah jadi kejadian ini. Oke, terima kasih. Jadi keputusan untuk beroperasi kembali ini diputuskan oleh perusahaan setelah melihat bahwa dari sisi pengamanan yang kita siapkan semuanya mendukung untuk kegiatan tersebut bisa beroperasional kembali, dan saya kira ini juga menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan bahwa operasional dari perusahaan, internal dari industri tersebut bisa berjalan, dan Polri dibantu TNI siap untuk mengawal dan mengamankan. Karena ini juga tentunya berdampak kepada tenaga kerja Indonesia yang juga bekerja di situ. Dan tentunya produk dari kegiatan smelter ini tentunya kan juga memiliki nilai tambah bagi negara, khususnya dalam hal penambahan devisa terkait dengan program hilirisasi industri. Oke, terima kasih. Cukup?